kembali lagi bersama Ceria, cerita hobi antar kita episode ke-9. Oke guys, kalian pasti asing banget kan sama aku. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Aurel Kesha dari kelas 10 DKV 2 yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oke guys, kalian ada yang tahu nggak sih siapa bintang tamu kita hari ini? Siapa tuh? Jadi hari ini tuh kita kedatangan murid yang baru aja ikut pertukaran pelajar nih guys. Nah, buat kalian yang belum tahu pertukaran pelajar itu apa, jadi pertukaran pelajar itu semacam program yang memungkinkan kita sebagai murid untuk bisa sekolah dan belajar di sekolah lain atau perguruan tinggi lain juga. Nah, pertukaran pelajar ini bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri guys. Jadi kali ini kalian sudah tahu kan topiknya apa? Tanpa berlama-lama, kita sambut aja Kak Fensko. Halo Kak, gimana nih? Baik. Boleh kenalan dulu sama teman-teman? Konnichiwa, watashi no namae wa Fensko desu. Nama saya Fensko, berasal dari kelas 12 RPL 2. Kak Fensko, gimana suasana hatinya sekarang? Suasana hatinya kayak... Baik sih, excited juga. Oke. Kakak ini habis ikut pertukaran pelajar ya Kak ya? Iya, benar. Di Jepang? Benar. Selama 7 hari ya? 7 hari. Gimana Kak rasanya 7 hari di Jepang tuh? 7 hari di Jepang ya, sebenarnya terasa singkat sih. Oh iya. Tetapi benar-benar seru, soalnya kan bener suasana baru, negara lain gitu. Oke. Kan kata orang-orang Jepang tuh negaranya bersih banget ya, bener nggak sih Kak? Bener sih, kalau sepenglihatan saya selama di Jepang itu benar, bersih banget memang. Perbedaannya apa aja nih dari Indonesia? Kayak cuacanya atau suasananya? Mungkin suasana sama cuaca sih yang paling signifikan perbedaannya itu. Oke. Jadi kayak misal suasananya itu kayak penduduk sana itu memang mereka itu disiplin banget sih, teratur tapi disiplin yang enggak yang kupuh sana sini tuh enggak. Oh, jadi tenang gitu ya? Tenang ya benar. Terus untuk cuacanya itu emang lebih sejuk lah. Walaupun kayak anggaplah jam 12 gitu ya. Di sana kan terik tetap mataharinya. Cuman sejuk enggak panas yang Tetap dingin gitu? Benar. Oke. Oke guys, kayaknya topik hari ini seru banget nggak sih? Apalagi buat kalian yang pengen ikut pertukaran pelajar juga, kalian bisa nih ikutin cara-caranya Kak Fensko ini. Oke, jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Ceria cerita hobi antar kita berbagi hari, mencari inspirasi terang, jadikan dunia milikmu sayang. Kakak ini ikut pertukaran pelajar awalnya gimana? Memang ikut klub Jepang atau dari sosial media gitu? Kakak nyari-nyari? Mungkin kalau untuk ikut ekstra Jepang kah atau nyari informasi itu nggak ada sama sekali sebenarnya. Oh, nggak ada? Ya, dapat informasi ini itu langsung dari guru sekolah. Oh, ditawarin Ya, gitu? Ditawarin ya, di kontak, di chat gitu untuk mau nggak ikut program SSHP ini. Oh, aku kira kakak tuh kayak ikut klub Jepang gitu, Enggak. makanya bisa ikut pertukaran pelajar di Jepang. Jadi emang ditawarin ya kak Iya, ya? emang ditawarin. Oke, cara kakak komunikasi sama orang-orang Jepang tuh gimana? Ada kendalanya nggak? Tentu ada ya kendala pasti. Soalnya kan secara orang Jepang sendiri nggak semua bisa bahasa Inggris yang Iya, lancar gitu. Jadi kita emang ada kendala lah pasti, agak terbata-bata kah ngomongnya begitu sih. Oke, terus kalau gitu cara kakak ngasih solusinya gimana biar bisa tetap komunikasi sama mereka? Nah, kebetulan kan pas itu yang berangkat dari Indonesia ada 24. Iya. 24 murid. Nah, itu mereka semua hadepin kendala yang sama. Kayak untuk sulit untuk berkomunikasi sama orang Jepang. Bahkan untuk supervisor sendiri aja kadang-kadang masih sulit. Nah, akhirnya kita kayak bahas dan sepakat coba aja dulu pakai Google Translate. Kan ya itu yang paling mudah lah. Yang pada saat itu kan tinggal pakai HP lah. Nah, itu akhirnya kita nentuin pakai Google Translate. Mungkin tak peragakan aja juga ya. Oh iya, boleh biar Nah. teman-teman tahu nih. Jadi kita itu kayak anggaplah ketemu orang Jepang ya, terus pingin ngobrol entah untuk nanya arah, nanya tentang Jepang, itu kan mereka pasti kayak mau ngomong tapi juga kan. Gitu. Soalnya kan mikir bahasa Inggrisnya apa, akhirnya kita langsung aja kayak nyodorin HP, terus kayak minta mereka untuk ngulangi apa yang mereka mau ngomong gitu. Dan begitu sebaliknya kita juga ngomong bahasa Inggris ke mereka, ke translate ke Jepang. Benar. Oke, berarti memang komunikasinya pakai Google Translate ya Kak ya. Oke, kalau kakak dapat kesempatan nih ke Jepang lagi mau nggak? Mau banget sih, soalnya emang
kan dapat pengalaman pasti ya, pengalaman Iya, baru, terus dapat kayak suasananya itu yang beda banget sih emang. Oke. Selama kakak di Jepang itu ada nggak sih kak perbedaan kayak metode belajarnya kayak gitu? Pastinya ada ya untuk metode belajar, terutama itu kan kita ada kunjungan sehari ke SMA di Tokyo itu benar-benar kayak ngelihat wah perbedaan proses belajar mengajar dan metodenya antara Jepang dan Indonesia. Di sana itu kayak lebih teratur, benar-benar lebih teratur, disiplin. Jadi kayak anggap lagi jam pelajaran ya, itu mereka semua di kelas. Jadi lorong kelas, lapangan atau aula gitulah kosong, hening. Jadi terus kalaupun udah bel istirahat gitu, mereka keluar kelas itu pun teratur, antri dan makan siang pun di kantin juga gitu. Jadi bener ya orang-orang Jepang tuh memang disiplin gitu ya, teratur. Jadi nggak ada yang bolos-bolos sekolah Nggak gitu ada. ya. Oke. Anyway kak, kita kan udah ngobrol lumayan panjang nih. Ya. Kakak penasaran nggak sih sama yang di depan kita? Penasaran banget sih, dari tadi tak lihat-lihat sama ada bau-bau aroma gurih gitu. Bener banget. Yaudah kita cobain aja yuk. Kakak pakai saus nggak? Enggak deh. Oke. Tuh kan kak, enak banget kan? Ya. Setuju sih. Emang harganya berapaan ini? Ini tuh harganya murah kak, kayak cuman gocengan aja, mungkin 5.000, 7.000 gitu. Belinya di? Belinya tuh di kedai langganan kita, namanya kedai gocengan. Berarti harganya cocok banget untuk pelajar-pelajar kayak kita ini ya. Benar, worth it banget buat kita memang. Pingin yang enak-enak, kedai gocengan aja. Oke, next, kakak ada nggak sih pengalaman senang gitu selama di Jepang? Pastinya ada ya. Selama 7 hari di Jepang nggak mungkin kan ya nggak ada Iya pengalaman senang. benar, karena lumayan kan waktunya itu. Itu pengalaman paling senang mungkin yang di hari keempat. Itu karena kita berkunjung ke sekolah di Tokyo itu, Koshigai kita high school itu. Nah itu benar-benar senang terus paling bermakna sih. Soalnya kayak ngerasain jadi murid Jepang di sana itu gimana. Terus kita juga paling seru itu dipasangin sama salah satu murid Jepang di sana. Jadi semua murid itu dipisah terus dipasangin sama murid Jepang yang kita baru ketemu. Ya secara juga pasti belum akrab lah. Nah namun mereka itu tetap friendly gitu, berusaha lah supaya kita tetap kayak excited untuk mempelajari tentang Jepang itu. Nah terus akhirnya diajak tour guide sekolah. Jadi seru banget ya. Kan kata orang-orang Jepang tuh teknologinya udah lebih maju ya dari negara lain. Benar nggak sih kak? Mungkin kalau teknologi karena pas program itu nggak terlalu memperhatikan teknologi, tapi saya nggak bisa ngomong maju banget soalnya belum merasakan langsung juga ya. Cuman kalau dilihat kayak dari, kan pasti ada ngelewatin kayak stasiun kereta bawah tanah, itu ngeliat memang kayak canggih banget sih. Terus kayak ada, kalau makan di tempat makan atau restoran, itu yang nganter udah kayak robot gitu. Jadinya robotnya yang serving ya. Oke. Sorry kakak, di Jepang tuh di kota mananya kak? Di Tokyo. Oh di pusat kotanya ya? Benar. Oke. Kalau pengalaman yang sedih atau kurang enak gitu ada nggak? Pengalaman sedih ada sih. Pengalaman sedih itu di hari terakhir di Jepang. Karena mau pulang ke Indonesia gitu ya? Dan perpisahan sama supervisor yang udah memandu anak-anak Indonesia ini dari hari pertama di Jepang sampai kepulangan. Bahkan mereka itu juga selalu nawarin lah kalau kita butuh apa-apa ngomong aja gitu. Jadi benar-benar friendly gitu sih. Jadi orangnya emang ramah-ramah gitu. Benar. Ya. Seru banget sih. Kakak ada nggak sih tips atau pesan buat teman-teman nih? Barangkali ada yang mau ikut pertukaran pelajar juga sama kakak, bisa diikutin caranya. Lebih ke pesan aja ya. Kalau kalian punya kayak skill gitulah yang kalian percaya diri, kira-kira bisa untuk menambah pengalaman, gitu itu kalian fokus aja ke skill itu. Walaupun itu non akademik gak apa-apa. Kembangin aja skill itu. Nanti kalau memang sekiranya berpotensi, pasti guru-guru atau
orang-orang di sekitar bakal nawarin untuk ikut event kah, ikut lomba, karena emang kalian berpotensi. Terus jangan lupa dicoba aja dulu. Entah nanti itu untuk hasil belakangan aja, menang kalah pikirin nanti aja itu. Oke, berarti guys kalau kalian punya bakat nih guys, kalian harus tetap pede sama bakat kalian. Meskipun bakatnya tuh baru kelihatan sedikit, tetap aja kalian harus mengembangkan bakat itu. Siapa tahu kalian bisa dapat banyak prestasi juga nih kayak Kak Fensco gini. Oke guys, sayangnya episode kali ini waktunya udah mau habis nih. Aku terima kasih sama Kak Fensco yang udah mau sharing-sharing cerita selama di Jepang dan juga ngasih tipsnya. Oke. Terima kasih ya guys karena sudah menonton episode kali ini. Kita kasih applause dulu ya buat diri kita masing-masing. Oke. Makasih banyak ya guys udah nonton episode kali ini sampai akhir. Semoga episode ini bisa memotivasi kalian ya tetap gigih dalam mengejar impian kalian. Ya. Selalu dukung podcast kita ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan selalu ceria bersama kita. Ceria, cerita hobi antar kita.